Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi Mari Mengenal Potensi Dalam Diri Anda. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum mengenal potensi dalam diri Anda. Apa sih potensi diri itu? Pengertian potensi sendiri adalah sederhananya kemampuan atau kekuatan dalam diri yang masih tersembunyi dan belum teraktualisasi, namun masih bisa dioptimalkan. Potensi diri Anda sebenarnya dapat ditinjau dan diukur menggunakan beberapa sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri Anda, seperti bagaimana Anda belajar dari kesalahan, cara Anda bertanggung jawab, bersikap jujur, menerima masukan dari orang orang lain, dan ketangguhan Anda dalam menghadapi permasalahan. Potensi diri manusia untuk meningkatkan personality. Yang pertama ada kemampuan interpersonal. Ini merupakan potensi yang berhubungan dengan bagaimana Anda menjalin hubungan sosial dengan orang sekeliling Anda. Jika Anda memiliki kemampuan interpersonal yang baik, berarti Anda cakap dan berinteraksi, menyampaikan pendapat, bernegosiasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan intrapersonal, berbeda ya dengan tadi yang pertama itu inter dan sekarang itu intrapersonal. Kemampuan ini adalah tentang bagaimana Anda mengatur diri Anda sendiri sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang ketiga itu kemampuan linguistik. Potensi linguistik adalah kemampuan Anda menguasai penggunaan bahasa, termasuk bahasa asing juga. Yang keempat, kemampuan afektif. Kemampuan ini bukan hanya tentang mengendalikan diri dari emosi negatif, namun juga tentang memahami perasaan orang lain, menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada seseorang. Yang kelima, yang terakhir itu kemampuan kognitif. Dapat diasah melalui banyak belajar, membaca buku, dan berkumpul dengan orang-orang berintelektual. Potensi ini akan meningkatkan kecerdasan Anda, sehingga bisa membawa diri dalam kalangan manapun, dan berpeluang untuk dimintai menjadi pembicara karena Anda dianggap mampu menilai orang lain. Pengertian dulu ya, ciri potensi diri itu seseorang yang memahami atau mengerti potensi diri itu dapat atau bisa dilihat dalam sikap serta perilakunya sehari-hari, baik itu dalam kehidupan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Disebabkan ini bisa menjadi tolak ukur bagi seseorang tersebut. Selain dari itu, seseorang yang berpotensi itu memiliki ciri-ciri di antaranya sebagai berikut. Eh, yang pertama itu senang belajar dan selalu melihat kekurangan dirinya. Jadi tidak fokus kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Yang kedua itu mempunyai sikap yang luwes. Sikap yang luwes tuh sikap yang eh, bisa berinteraksi dengan baik gitu. Sikap yang gimana ya? Yang luwes tuh yang terbuka gitu. Tidak takut melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Jadi kalian tuh bisa keluar dari zona nyaman kalian sendiri. Keempat, tidak menyalahkan orang lain maupun keadaan. Jadi eh, ketika kalian mendapat masalah atau keterpurukan, kalian tuh nggak menyalahkan orang lain, tapi kalian tuh malah bangkit dengan dirinya sendiri. Gitu. Ya, yang ini harusnya kelima nih. Yang kelima itu mempunyai sikap yang tulus, bukan kelicikan. Jadi ya tulus aja gitu, bantu orang lain tanpa ada maksud dari terima kasih gitu. Yang keenam, rasa tanggung jawab ada padanya. Jadi kalian tuh memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketujuh, menerima kritik dan saran dari orang. Jadi ketika mendapatkan kritik dan saran dari orang itu kayak kita tuh terima gitu, jangan bukannya marah gitu. Dan yang terakhir, berjiwa optimis, tidak mudah putus asa. Ada orang motivator tapi nggak tahu, Bapak nggak tahu sendiri, ya jadi namanya Mas Motivator aja lah. Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk sukses. Perbedaannya adalah seberapa besar motivasi mampu mengalahkan setiap hambatan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan potensi itu sebenarnya sama potensi itu. Tapi perbedaannya adalah kalian tuh memiliki motivasinya lebih besar apa kecil. Jadi kalau
lebih besar, jadi dapat mengalahkan setiap hambatannya yang seperti tadi Bapak bilang di materi sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih buat presentasi kali ini. Terima kasih buat nyimak. Terima kasih buat sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.